teman-teman semua, ketemu lagi sama Mbak Eka di podcast Kelas Psikologi. Oke teman-teman dimanapun berada, Mbak Eka berharap semoga kita semua tetap selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Kemudian seperti biasa untuk teman-teman yang baru bergabung atau baru menemukan channel Mbak Eka ucapkan terima kasih. Selamat datang dan selamat menikmati berbagai tayangan baik berupa video atau podcast yang Mbak Eka tayangkan di channel ini. Oke teman-teman, makasih banyak. Mbak Eka beberapa hari ini memang belum sempat bales langsung berbagai komen dari teman-teman semua, tapi Mbak Eka senang karena apresiasinya luar biasa. Banyak banget yang udah ngajak sharing, bahkan sampai yang udah kontak ke Instagram Mbak Eka secara langsung ya untuk konsultasi. Ya, mari teman-teman bersama-sama kita membangun diri kita sendiri supaya kita bisa kuat dan tahan dalam berkesehatan mental ya. Kita juga bisa menghadapi berbagai perubahan dengan bijaksana tentunya dan baik-baik saja. Nah, pada kesempatan kali ini Mbak Eka tuh akan membahas seputar stres ya. Karena apa? Karena ya hampir semingguan ini cukup banyak menerima klien yang sudah memasuki fase stres. Nah, siapa tahu dari podcast yang akan Mbak Eka sharingkan kepada teman-teman pada sesi kali ini bisa menginspirasi, kemudian teman-teman juga bisa mengambil hal positif seperti biasa ya. Kemudian bisa mengurangi tingkat stres apabila memang benar-benar kita mengalami stres. Oke teman-teman, sebelum Mbak Eka mulai, teman-teman jangan lupa cari posisi yang paling nyaman untuk menyimak podcast kali ini. Kemudian nanti apabila podcast ini bermanfaat, silakan langsung share di semua media sosial yang teman-teman gunakan. Oke, makasih ya. Kita akan segera mulai. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini Mbak Eka akan mengupas stres ini dari dua sisi. Yang pertama dampaknya stres dari sisi psikologis, kemudian dari sisi kesehatan. Ya, nah tentu juga Mbak Eka akan membahas sedikit sebenarnya stres itu apa, kenapa bisa terjadi dan itu wajar nggak sih dialami oleh kita. Baik teman-teman sekalian, nah sebenarnya stres ini ya merupakan reaksi dari tubuh kita terhadap situasi-situasi sulit atau situasi-situasi yang tidak dapat kita tangani teman-teman. Nah jadi kalau kita nggak bisa menangani sesuatu dengan baik, maka biasanya muncullah yang namanya situasi stres. Stres ini biasanya terjadi karena tubuh kita itu dipaksa atau secara nggak langsung memproduksi berbagai hormon-hormon yang akan memicu adrenalin kita teman-teman. Nah kira-kira seperti itu. Tapi stres ini juga gak melulu jelek ya. Stres ini juga ada baiknya. Karena apa? Kalau kita sudah melihat tanda-tanda yang muncul, nah artinya kita harus sadar diri untuk berhenti sejenak, untuk rilis emosi, atau bahkan untuk mengembalikan lagi kondisi kita ke kondisi yang fit. Jadi gak selamanya stres itu buruk. Nah, stres yang buruk itu bisa saja terjadi apabila kita nggak sadar dan kita membiarkan kondisi itu terjadi terus-menerus ya, hingga muncul berbagai hal yang mungkin nanti teman-teman bisa lihat sendiri atau bisa simak sendiri dari beberapa hal yang akan Mbak Eka sharingkan. Baik teman-teman, nah pertama-tama kita akan menuju ke sisi psikologis ya. Jadi kalau kita mengalami stres, secara psikologis biasanya kita cenderung mengalami hal-hal yang akan Mbak Eka sebutkan ya. Misalnya kita jadi susah konsentrasi, jadi konsentrasinya tuh menurun. Kalau diajak ngomong gak nyambung, atau diajak mikir keras sedikit pikirannya jadi buntu ya. Nah itu bisa jadi salah satu ciri-ciri kita sedang mengalami stres kerja ya. Kemudian tanpa sadar kita juga bisa jadi cemas. Nah kalau cemas tuh biasanya ngapa Mbak Eka? Nah contohnya misalnya cemas kita jadi sulit untuk melakukan berbagai hal, kita gak berani ya. Kita takut memikirkan nanti dampaknya apa ya, kemudian kira-kira kendala apa yang akan kita hadapi. Nah ketika sudah muncul berbagai pikiran-pikiran yang gak rasional, nah itulah yang dinamakan cemas teman-teman ya. Karena kita mengkhawatirkan sesuatu terlalu berlebihan, padahal belum tentu hal itu terjadi. Nah yang berikutnya secara psikologis kita mengalami stres itu nampak dari gampang putus asa. Jadi ketika mencoba sesuatu gampang nyerah ya, kemudian kita juga kurang berani mengambil tantangan dan kita nggak berani menghadapi berbagai resiko. Kemudian untuk contoh yang lain, biasanya saat kita sudah mengalami stres teman-teman ya, itu kita akan mengalami perubahan mood. Nah jadi kayak mood swing, moodnya berubah-ubah. Kadang pengen marah,
kadang pengen nangis gak jelas, pengen menyendiri ya. Terus kadang juga ya kita meratapi diri dengan sangat berlebihan. Nah otomatis hal-hal ini juga jadi memicu emosi kita jadi naik turun kan. Terus kita juga inginnya sendirian, gak mau diganggu sama orang lain. Kita ngerasa orang lain itu gak ngerti sama kondisi kita, atau bahkan sampai di titik yang wah dunia ini gak adil sama aku. Bisa jadi kayak gitu teman-teman. Ciri-ciri stres secara psikologis ya yang bisa kita lihat secara langsung. Oke, nah kemudian kalau dari sisi kesehatan gimana Mbak Eka ciri-cirinya yang bisa memunculkan atau kita bisa tahu bahwa mungkin kita sedang stres. Nah teman-teman, dari segi kesehatan ya biasanya itu nampak dari tiba-tiba kolesterolnya naik. Nah ya jadi salah makan dikit kolesterol naik. Kemudian tekanan darah naik, karena apa? Karena gak bisa tidur. Tiap malam memikirkan sesuatu yang kita gak tahu jalan keluarnya ya. Jadi susah tidur, itu biasanya tekanan darah naik, kolesterol juga jadi jelek. Nah kalau hal itu terjadi teman-teman, waspadalah ya. Biasanya akan cenderung memicu stroke atau serangan jantung. Nah maka kalau udah muncul ciri-cirinya, kok gampang susah tidur ya, kemudian kok tekanan darah mulai gak stabil, mulai pusing-pusing, terus tengkuk kita berat atau kayak tegang. Nah teman-teman udah mulai harus rilis, harus hati-hati dan harus peka teman-teman ya. Nah kalau itu contohnya terlalu berat Mbak Eka, ada nggak contoh ringan-ringan dari sisi kesehatan yang menunjukkan kalau kita lagi kena stres? Ya tentu ada teman-teman ya. Misalnya nih kita nggak ngelakuin pekerjaan yang berat, tapi sendi-sendi badan kita kayak kerasa sakit, terus ngilu-ngilu gitu ya. Nah bisa juga bahu atau leher jadi tegang. Nah kemudian ya kita jadi gampang sakit, dikit-dikit bisa kena flu atau meriang atau apa. Kemudian pada saat kita sakit itu sembuhnya agak lama, jadi untuk recovery-nya membutuhkan waktu yang lebih lama teman-teman. Nah selain dari dua hal tadi teman-teman ya, dari sisi psikologis dan dari sisi kesehatan, mereka juga mau kasih contoh atau ciri-ciri yang bisa kita lihat secara langsung atau biasa kita rasakan secara langsung. Nih yang pertama ya, biasanya orang kalau lagi kena stres atau sedang mengalami stres itu rambutnya rontok teman-teman. Nah kalau udah rambutnya rontok biasanya jadi warna rambut dan warna kuku tuh jadi kusam ya, nggak bening, nggak berkilau, jadi kusam biasanya. Kemudian bisa kita lihat kulitnya menjadi lebih kering. Nah, tapi kalau biasanya lembab ya, cuman kalau emang sudah basicnya kulit kering ya nggak bisa dikatakan kena stres. Nah terus juga muncul jerawat. Ya ini yang paling gampang lihatnya ya, muncul jerawat membandel nih. Dan membutuhkan waktu lama untuk membersihkan jerawat atau jerawatnya hilang teman-teman. Nah kalau untuk cewek-cewek biasanya datang bulannya jadi nggak lancar, jadi haid bulannya jadi nggak lancar ya. Nah gampang juga dilihat kalau kita lagi stres akut itu biasanya kita juga terserang diare teman-teman. Nah baik, apakah ada dari teman-teman semua yang mengalami ciri-ciri atau kondisi ini ya? Tentu bukan sehari 2 hari dirasainnya, tapi bisa jadi seminggu, bisa jadi udah 2 minggu atau sebulan ya. Tapi teman-teman, kembali lagi sebenarnya stres ini adalah bentuk warning. Jadi tidak melulu buruk ya. Hanya saja akan menjadi buruk kalau udah kita biarin terjadi terlalu lama. Ya artinya apa? Mengganggu metabolisme tubuh, mengganggu daya tahan tubuh ya, sehingga tubuh kita jadi gampang sakit dan gampang terjadi hal-hal yang istilahnya bisa merugikan kinerja kita. Kalau ada, teman-teman bisa lakukan relaksasi sesuai yang mereka udah pernah upload ya, video untuk relaksasi sebelum tidur. Kemudian tanamkan hal-hal positif, yakinkan diri bahwa besok pagi itu adalah hari yang baru, kesehatan yang baru dan rezeki yang baru buat kita semua. Karena apa teman-teman? Hidup kita ini akan sulit sekali dilalui kalau kita nggak punya harapan dan nggak punya tujuan hidup. Nah, yang bisa ngelakuin semua itu siapa? Yang bisa ngelakuin semua itu adalah diri kita sendiri. Meskipun mereka ngasih motivasi, meskipun teman-teman dengar motivasi dari dokter siapa, profesor siapa, atau siapapun itu, akan sangat sulit ya untuk kita jadi lebih baik ketika diri kita tidak mau berubah ke arah yang lebih baik teman-teman. Dan gak perlu khawatir, stres ini bisa disembuhkan atau bisa dikurangi kadarnya dengan cara berpikir yang baik atau berpikir yang positif ya. Nah oke teman-teman, terima kasih banyak karena sudah nyimak podcast kali ini sampai selesai. Mereka selalu berdoa supaya kita semua selalu dalam kondisi yang sehat-sehat aja dan gak perlu apapun ya. Kita masih harus terus berjuang, terus beradaptasi dengan situasi yang terus berubah teman-teman. Jadi
hindari melakukan hal yang gak penting atau memikirkan sesuatu terlalu berlebihan ya. Nah, kita positive thinking, kita terima dengan ikhlas, insya Allah kita semua akan bisa melalui situasi ini dengan baik. Oke, makasih banyak ya. Titip salam untuk teman-teman tercinta atau keluarga-keluarga tercinta di sekitar kalian. Oke, silahkan juga tonton video sebelumnya dan sampai jumpa pada podcast atau video yang lain. Dadah!